warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian nih? Alhamdulillah ya kalau semuanya sehat-sehat. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas baru kalian. Semoga semangat kita lebih besar lagi dan lebih giat lagi dalam belajar ya. Oh ya, kali ini kita mungkin bisa lewat video dulu ya, soalnya ya ada pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, yuk bareng-bareng kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Senyawa hidrokarbon. Teman-teman, pernahkah kalian membakar rumput? Awalnya, rumput berwarna hijau. Ketika dibakar, lama-kelamaan pasti berubah menjadi hitam kan? Atau pada saat membeli sate. Pada sate, pasti terdapat warna hitam pada dagingnya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan bahwa warna hitam pada rumput dan sate yang dibakar itu sama hitamnya dengan arang? Padahal arang terbuat dari kayu yang dibakar. Lalu, apakah penyusunnya sama sehingga ketika dibakar warnanya menjadi sama? Ya, tentu saja. Semua barang tersebut, misalnya kayu, makhluk hidup, karet, minyak bumi, sebagian besar tersusun dari karbon. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-A'la ayat 4-5. Walladzi akhrajal mar'ah, dan yang menumbuhkan rerumputan, faja'alahu ghutsa'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Senyawa karbon terdiri dari berbagai jenis, salah satunya yaitu hidrokarbon. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut tentang hidrokarbon. Kita kenalan dulu ya dengan hidrokarbon. Yang pertama, kita bahas tentang definisinya. Hidrokarbon, dari kata hidro dan karbon. Senyawa ini tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Kemudian, kita bahas tentang kekhasan atom karbon. Apa sih kekhasannya? Yang akan kita bahas setelah ini, dan ada juga tentang klasifikasi atom karbon. Berdasarkan jenis atom C, ada 4 jenis yaitu karbon primer, karbon sekunder, karbon tersier, dan karbon kuaterner. Berdasarkan rantainya, karbon dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rantai terbuka atau disebut dengan alifatik dan rantai tertutup. Berdasarkan sifat kejenuhannya, senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka dibagi menjadi senyawa jenuh dan senyawa tak jenuh. Senyawa jenuh yaitu senyawa alkana yang memiliki rantai tunggal dengan rumus umumnya CnH2n+2. Untuk senyawa tak jenuh terdapat senyawa alkena, yaitu senyawa yang memiliki rantai rangkap 2 dengan rumus umumnya CnH2n. Dan juga ada senyawa alkuna, yaitu senyawa berantai rangkap 3 dengan rumus umumnya CnH2n-2. Untuk rantai tertutup terdapat senyawa asiklik, contohnya yaitu seklopentana, jadi rantainya tertutup gitu ya, melingkar. Dan juga senyawa aromatik, contohnya yaitu benzen, yang memiliki rantai rangkap 2 pada rantai tertutupnya. Nah, yang menjadi pokok bahasan utama kita di kelas 11 ini yaitu alkana, alkena, dan alkuna, yaitu mengenai tata nama senyawanya, keisomeran, sifat-sifat, dan juga reaksi-reaksinya. Apa sih istimewa atau kekhasan dari atom karbon? Yang pertama yaitu dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya. Karena atom C adalah atom non-logam golongan 4A, sehingga ikatan antar atom C adalah ikatan kovalen. Seperti yang kita tahu sebelumnya, atom C memiliki nomor atom 6 dengan elektron valensi 4, sehingga atom C memiliki 4 tangan untuk berikatan dengan atom yang lainnya. Yang kedua, dapat membentuk rantai karbon sehingga senyawanya menjadi sangat banyak. Berdasarkan posisinya, atom C dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada atom C primer, disimbolkan dengan 1 derajat, sekunder, disimbolkan dengan 2 derajat, tersier, disimbolkan 3 derajat, dan kuaterner yang disimbolkan 4 derajat. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom karbon lainnya.
Sekunder mengikat 2 atom C lainnya, tersier mengikat 3 atom C lainnya, dan juga kuaterner yang mengikat 4 atom C lainnya. Contohnya ada rantai karbon berikut. Atom C yang ini merupakan atom C primer karena mengikat hanya 1 atom C lainnya. Yuk kita tandai lagi untuk atom C primer yang lainnya. Nah, untuk atom C yang ini merupakan atom C sekunder karena atom C yang ini mengikat 2 atom C yang lainnya. Nah, ini atom C sekunder yang lainnya pada struktur ini ya. Sekarang kita cari atom C yang tersier. Nah, contohnya atom C ini. Kenapa? Karena dia mengikat 3 atom C yang lainnya. Apa ada lagi? Ya, masih ada satu lagi. Untuk atom C yang tengah ini, dia merupakan atom C kuaterner karena dia mengikat 4 atom C yang lainnya. Kita telah mengetahui bahwa senyawa hidrokarbon terdiri dari atom karbon dan juga atom hidrogen. Lalu, bagaimana cara atom karbon mengikat atom hidrogen? Ingat bahwa atom karbon selalu memiliki 4 tangan untuk berikatan. Jika tidak digunakan untuk berikatan dengan atom C yang lain, maka tangan yang tersisa digunakan berikatan dengan atom hidrogen. Misalnya seperti ini. Untuk atom C yang ini, sudah mengikat berapa atom C yang lain? Ya benar, baru 1. Maka tangan yang tersisa ada 3 bukan? Maka 3 tangan itu digunakan mengikat 3 atom hidrogen menjadi CH3. Sekarang atom bawahnya lagi. C yang ini mengikat berapa atom C yang lain? Ya benar, 2 atom C yang lain. Maka tangan yang tersisa ada 2, sehingga 2 itu digunakan mengikat atom hidrogen menjadi CH2. Untuk atom karbon yang ini sudah mengikat 3 atom karbon yang lain kan? Berarti tersisa 1 tangan. Nah, 1 tangan itu digunakan untuk mengikat hidrokarbon menjadi CH. Sekarang atom C yang ini. Dia sudah mengikat 4 atom C yang lain. Maka tangannya sudah tidak ada lagi. Sehingga dia tidak mengikat atom H sama sekali. Sehingga hanya C gitu saja. Untuk lengkapnya ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu tata nama senyawa. Yang pertama, senyawa yang kita bahas adalah senyawa alkana. Siapa yang masih ingat rumus umumnya? Ya, CnH2n plus 2. Senyawa alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang berikatan secara tunggal. Apa sih jenuh itu? Yaitu senyawa yang ikatannya sudah tidak dapat diputus lagi. Dan nama IPEC untuk golongan alkana selalu diakhiri dengan kata ana. Apa sih IPEC itu? IPEC merupakan International Union of Pure and Applied Chemistry, yaitu suatu organisasi non-pemerintah yang utamanya bertujuan untuk mengembangkan standar untuk penamaan unsur dan juga senyawa kimia. Sebelumnya kita harus tahu dulu deret homolog alkana. Untuk C1, maka hanya ada berapa jika mengikuti rumus umum alkana? Iya, ada 4. Rumus molekul CH4, nama senyawanya yaitu metana. Metana ini merupakan senyawa alkana yang paling sederhana. Untuk C2, maka hanya ada 6. Namanya yaitu etana. Di sini kita pelajari sampai C10 saja. Yang perlu diingat adalah met untuk C1, et untuk C2, prop untuk C3, but untuk C4, penta untuk C5, sampai deka untuk C10. Selanjutnya, tinggal kita tambahi kata ana di belakangnya. Coba untuk alkana C7. Nama senyawanya apa? Ya benar, heptana. Ini harus kita ingat ya,
agar kita bisa mengetahui nama-nama dari senyawa hidrokarbon yang lainnya. Senyawa alkana terdiri dari rantai lurus dan juga rantai bercabang. Untuk penamaan rantai lurus menggunakan rumus N, nama alkana yang sesuai dengan deret homolog alkananya. Misalnya, untuk senyawa berikut, kita hitung dulu ya ada berapa atom C-nya. 1, 2, 3, 4. C4, nama pada deret homolognya adalah butana, sehingga penamaannya menjadi N-butana. Kita tentukan juga untuk rumus molekulnya. Tadi rumus umum alkana kan CnH2n+2. Jika C-nya 4, maka hanya adalah 10. Coba kita cek pada struktur senyawanya. Nah, benar kan ada 10? Untuk alkana rantai bercabang menggunakan rumus nomor cabang, nama induk yang sesuai dengan deret homolog alkana. Tahap pertama, tentukan rantai terpanjang, yaitu rantai yang memiliki jumlah atom terbanyak. Kita kasih kotak di sini ada 5 atom C. Dan rantai ini disebut juga rantai induk. Kedua, beri nomor pada atom C yang termasuk rantai induk dari atom C yang terdekat dengan cabang. Untuk rantai ini berarti penomoran dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga, tentukan nama cabang berdasarkan gugus alkil. Apa itu gugus alkil? Alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen dengan rumus CnH2n+1. Dan alkil merupakan cabang pada senyawa hidrokarbon. Nama awalan alkil sama seperti pada deret homolog alkana, hanya saja akhiran diganti dengan il. Misal untuk C2, berarti namanya adalah etil. Cabang merupakan satuan yang berada di luar rantai induk. Di sini ada CH3. Kalau C-nya 1 berarti namanya metil. Selanjutnya, tulis nama senyawa alkana berdasarkan rumus. Cabang metil berada di atom C nomor 2 dan rantai induknya berjumlah 5 atom. Berarti namanya menjadi 2-metil pentana. Rumus molekulnya adalah C6H14. Oh iya, untuk rumus molekul semua atom C dan H dihitung, termasuk cabang dan di rantai induknya. Sebagai catatan, apabila terdapat cabang yang lebih dari satu dan sejenis, maka ada penambahan awalan mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Misalnya ada struktur seperti ini. Rantai terpanjangnya kita tentukan, beri nomor dari yang terdekat dengan cabang. Karena kiri dan kanan sama-sama dekat dengan cabang, maka bisa dimulai dari keduanya. Kita mulai dari kiri saja ya. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 2 cabang, sama-sama metil di nomor 2 dan 3. Penamaannya adalah 2,3 dimetil butana. Karena ada 2, jadi ditambahi di. Catatan yang kedua, apabila terdapat cabang yang lebih dari 1 dan tidak sejenis, maka penulisan cabang sesuai urutan abjad. Misalnya seperti ini, rantai terpanjang kita tandai dengan kotak, diberi nomor dari yang terdekat dengan cabang, berarti dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lingkari cabangnya. Di nomor 2 ada metil, di nomor 3 ada etil. Untuk cabang seperti di nomor 3 ini, bukan CH2 sendiri dan CH3 sendiri, tapi cabang itu satu kesatuan. Jadi CH2, CH3 itu satu cabang. Bisa juga ditulis C2H5, yaitu etil. Untuk penamaan berdasarkan abjad, sehingga etil dulu baru metil yang ditulis. Jadi namanya 3 etil, 2 metil pentana.
Berikut beberapa contoh soal untuk tata nama senyawa alkana. Nah, bagaimana jika diketahui nama senyawanya, lalu kita diminta menulis strukturnya? Langkah pertama, perhatikan nama belakangnya, oktana. Ini sebagai rantai induknya, kita tulis rantai C sebanyak 8. Kemudian, baru perhatikan cabangnya. Ada etil di nomor 4. Kita bisa melakukan penomoran dari kiri maupun kanan. Lalu kita letakkan etil di atom C yang nomor 4. Lalu lengkapi atom hidrogennya. Teman-teman, itulah sekilas penjelasan mengenai hidrokarbon dan tata nama senyawa alkana. Penjelasan lainnya kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sir Isaac Newton pernah mengatakan, apa yang kita tahu hanyalah setetes air, yang kita tidak tahu adalah lautan. Oleh karena itu, kita tidak boleh lelah dalam belajar. Tetap semangat! Gimana anak-anak? Bisa dipahami kan? Nah, untuk menguji kepemahaman kalian, silakan klik link di bawah ini dan kerjakan latihan soalnya ya. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.